Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan investasi saham yang terdiri dari akuntansi untuk investasi saham, metode ekuitas, investasi dalam akuisisi bertahap, pengungkapan untuk investasi ekuitas, dan pengujian goodwill untuk penurunan nilai. Anggota kelompok kami yang pertama ada Farah Aprilia dengan NPM 245, Anggita Rahma dengan NPM 249, Diva Aprilia dengan NPM 252, Amalia Mustafa dengan NPM 259, dan Gadis Junita dengan NPM 272. Baik, saya di sini akan masuk ke materi yang pertama, yaitu accounting for stock investment, di mana salah satu dari dua metode dasar akuntansi itu yang untuk investasi itu ada dua, ada metode nilai wajar dan metode ekuitas. Nah, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas itu dicatat investasi dalam saham biasa pada biaya dan melaporkan dividen yang diterima sebagai pendapatan dividen. Ada pengecualiannya juga, di mana bagian investor dari laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurangan dalam akun investasi. Nah, kedua klasifikasi tersebut itu menggunakan nilai wajar untuk melaporkan investasi pada akhir setiap periode pelaporan dan melaporkan keuntungan, kerugian, dan dividen yang terrealisasi dalam laba bersih. GAPP juga mencakup keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi seperti perubahan nilai wajar. Nah, dari klasifikasi sekuritas yang diperdagangkan oleh laba bersih. Nah, selanjutnya itu prosedur akuntansi metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Jadi metode ekuitas penting karena beberapa alasan. Yang pertama itu investasi ini merupakan komponen signifikan dari total aset, laba bersih, atau keduanya bagi perusahaan. Nah, terus yang kedua itu perusahaan patungan dan entitas bertujuan khusus lainnya secara luas menggunakan metode ekuitas. Terus yang ketiga, metode ekuitas digunakan dalam pembahasan penyusunan laporan keuangan konsolidasi di bab-bab selanjutnya yang akan dibahas. Nah, selanjutnya itu konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar atau biaya dan ekuitasnya. Konsekuensinya itu metode akuntansi yang berbeda atau nilai wajar biaya dan ekuitas menghasilkan jumlah investasi yang berbeda dalam neraca investor dan jumlah pendapatan yang berbeda dalam laporan laba ruginya sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu terkait metode ekuitas. Nah, untuk bisa menerapkan metode ekuitas, investor itu harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pengaruh signifikan terhadap penerima investasi atau bisa disebut juga investee. Nah, seorang investor untuk bisa melakukan pengaruh signifikan tersebut itu harus memiliki kepemilikan saham sebesar 20% sampai 50% di perusahaan tersebut. Nah, untuk menerapkan metode ekuitas ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Yang pertama yaitu investasi ekuitas saat kuisisi. Investasi dalam saham biasa entitas lain dihitung berdasarkan jumlah uang tunai yang dikeluarkan, nilai wajar aset yang diberikan, atau nilai sekuritas yang diterbitkan. Biaya langsung untuk pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas itu akan dibebankan di additional paid in capital bersama dengan biaya akuisisi lainnya. Dan seluruh biaya investasi itu dicatat dalam akun investasi. Selanjutnya yaitu ada pembebanan kelebihan biaya investasi atas underlying book value of equity, akuntansi kelebihan biaya investasi atas book value, dan kelebihan nilai buku atas biaya.
Jadi jika nilai buku dari bunga yang diperoleh dalam investi mungkin lebih besar daripada biaya investasi atau nilai wajar, hal ini tuh menunjukkan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari investi dinilai terlalu tinggi atau bunga tersebut itu diperoleh dengan harga yang murah. Selanjutnya dalam metode ekuitas kita tuh juga menentukan bargain purchase dan akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Jadi akuntansi untuk investasi ekuitas itu akan menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam suatu periode akuntansi. Perhitungan tambahan menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk tahun tersebut. Jadi untuk menghitung ekuitas pemegang saham dari investi dengan menambahkan pendapatan yang diperoleh sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian ke ekuitas pemegang saham awal dan mengurangi dividen yang diumumkan sejak tanggal laporan terakhir hingga tanggal pembelian. Dalam akuntansi untuk akuisisi interim, kami berasumsi bahwa pendapatan investi diperoleh secara proporsional sepanjang tahun kecuali ada bukti yang bertentangan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi dalam akuisisi langkah demi langkah. Nah, seorang investor itu dapat memperoleh pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasional dan keuangan suatu entitas dengan melakukan serangkaian akuisisi saham secara bertahap, bukan hanya melalui satu kali pembelian. Nah, pengaruh signifikan ini umumnya terjadi ketika investor memiliki kepemilikan saham dan jumlah yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis, meskipun bukan sebagai pemegang saham mayoritas. Setelah tingkat kepemilikan yang cukup tercapai, investor akan mengadopsi metode ekuitas sebagai pencatatan akuntansi untuk mencatat investasinya. Nah, dalam metode ekuitas, investor tidak hanya mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan awal, tetapi juga menyesuaikan nilai investasi tersebut berdasarkan bagian proporsional dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh entitas investi. Nah, penyesuaian ini dilakukan secara berkala sehingga nilai investasi dalam laporan keuangan itu tuh mencerminkan perubahan kinerja keuangan dari entitas yang diinvestasikan. Selain itu, akun investasi dan laba ditahan akan disesuaikan secara manual untuk mencerminkan dampak dari laba, rugi, serta pembagian dividen yang diterima dari entitas investi. Nah, dengan demikian metode ekuitas memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai hubungan keuangan antara investor dan entitas yang diinvestasikan. Nah, untuk yang selanjutnya ada penjualan dari equity interest. Nah, ketika seorang investor menjual sebagian investasi ekuitasnya sehingga kepemilikannya turun di bawah 20%, penggunaan metode ekuitas itu tidak lagi dapat diterapkan karena tingkat pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasional dan keuangan entitas investi itu tuh berkurang. Nah, dalam kondisi ini, investor harus menilai kembali metode akuntansi yang sesuai untuk mencatat kepemilikan yang tersisa. Jika investasi tersebut tidak lagi memengaruhi kriteria pengaruh signifikan, maka pencatatan dapat beralih ke metode biaya atau metode nilai wajar, tergantung pada karakteristik investasi serta ketentuan akuntansi yang berlaku. Selain itu, setiap penyesuaian terhadap akun investasi dan laba ditahan yang sebelumnya dicatat menggunakan metode ekuitas juga perlu direvisi agar mencerminkan perubahan kepemilikan yang telah terjadi. Masuk pada materi pertama yaitu pengungkapan bagi investasi ekuitas. Sejauh mana pengungkapan terpisah harus diberikan untuk investasi ekuitas bergantung pada signifikansi investasi tersebut terhadap posisi keuangan dan hasil operasi investor. Jika investasi ekuitas signifikan, investor harus mengungkapkan informasi berikut dalam tanda kurung atau dalam catatan atau jadwal laporan keuangan. Yang pertama, nama masing-masing investor dan persentase kepemilikan saham biasa. Yang kedua, kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Yang ketiga, perbedaan jika ada antara jumlah investasi yang dicatat dan jumlah ekuitas yang mendasarinya dalam aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Lalu
transaksi pihak terkait. Tidak ada anggapan adanya tawar-menawar yang wajar antara pihak-pihak terkait. GAAP mengidentifikasi transaksi material antara perusahaan-perusahaan terafiliasi sebagai pihak-pihak terkait yang memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Transaksi pihak-pihak terkait muncul ketika salah satu pihak yang bertransaksi memiliki kemampuan untuk memengaruhi operasi pihak lainnya secara signifikan. Pengungkapan yang diwajibkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sifat hubungan. Yang kedua, deskripsi transaksi. Yang ketiga, jumlah dolar yang dikeluarkan untuk transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan ketentuan transaksi untuk setiap laporan laba rugi yang disajikan. Yang keempat, jumlah yang harus dibayarkan kepada atau yang harus dibayarkan dari pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap neraca yang disajikan. Baik, selanjutnya di sini ada pengujian goodwill untuk penurunan nilai. Nah, jadi goodwill sendiri ini merupakan aset yang tidak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan itu membeli bisnis lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Nah, karena goodwill ini tidak diamortisasi, maka perusahaan wajib untuk melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test tiap tahunnya untuk memastikan bahwa nilai yang tercatat dalam laporan keuangan itu masih mencerminkan nilai sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai goodwill. Nah, jadi proses pengujian penurunan nilai goodwill ini dilakukan dalam 2 langkah utama sesuai dengan aturan akuntansi, yakni yang pertama itu membandingkan nilai buku dengan nilai wajarnya. Nah, jadi di sini perusahaan harus mengevaluasi nilai wajar unit pelaporan atau business reporting unit yang memiliki goodwill. Lalu kemudian nilai wajar ini itu dibandingkan dengan nilai buku unit pelaporan tersebut. Jadi jika nilai wajar itu lebih tinggi daripada nilai buku, maka tidak ada penurunan nilai dan pengujian berakhir. Tetapi jika nilai wajar itu lebih rendah daripada nilai buku, maka perusahaan harus melanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung dan mengakui kerugian penurunan nilai. Nah, jadi jika nilai wajar unit pelaporan ini lebih kecil daripada nilai bukunya, perusahaan harus menentukan nilai wajar tersirat dari goodwill tersebut. Nah, nilai wajar tersirat ini dihitung dengan cara mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Kemudian, kerugian penurunan nilai goodwill ini dihitung sebagai selisih antara nilai buku goodwill dengan nilai wajar tersiratnya. Jika ada penurunan nilai, perusahaan harus mencatat kerugian dalam laporan laba rugi. Nah, kerugian yang telah dicatat itu tidak dapat dibalik. Oke, selanjutnya di sini ada pelaporan dan pengungkapan. Jadi menurut GAAP, perusahaan itu harus mengungkapkan informasi mengenai goodwill secara transparan dalam laporan keuangan, di mana yang pertama itu mengenai pelaporan goodwill di neraca. Nah, jadi jika jumlah goodwill yang dimiliki perusahaan ini cukup besar atau material, maka harus ditampilkan secara terpisah dalam neraca. Hal ini sendiri bertujuan supaya pemangku kepentingan seperti investor dan auditor itu dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menilai dampak goodwill terhadap posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, mengenai pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill di laporan laba rugi. Nah, jika terjadi penurunan nilai goodwill, kerugian tersebut ini harus dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi, tepatnya di bagian pendapatan operasi berkelanjutan, yang dimana hal ini itu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja operasional perusahaan tanpa tercampur dengan dampak non-operasional. Namun ada pengecualian jika goodwill ini terkait dengan operasi yang dihentikan, maka perlakuannya akan berbeda. Lalu yang ketiga, mengenai goodwill dari operasi yang diberhentikan tadi. Nah, jadi jika goodwill ini berasal dari unit usaha yang sudah dihentikan, maka kerugian penurunan nilai tidak dicatat ini dalam bagian pendapatan operasi berkelanjutan, melainkan dalam bagian operasi yang dihentikan. Selain itu,
jumlah yang dilaporkan harus dikurangi dengan pajak penghasilan supaya lebih mencerminkan dampak bersih terhadap keuangan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.